lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan jangan lupa ya teman-teman, bahagia. Dan saya ucapkan terima kasih pada temanku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini. Terima kasih. Dan saya ucapkan pada temanku semua dimanapun berada, moga hari ini rezekinya lancar, berkah, barokah, dan bermanfaat, amin. Jahe ini paling mahal teman-teman, kata majikan aku ini jahe paling pedes ya. Jahe kecil, majikan aku sukanya yang kecil-kecil ya, nggak suka apa-apa tuh yang besar, sukanya yang kecil-kecil. Kemarin aku beli jahe yang besar aja dia marahin. Liko tima ya Ayi kayak Cina bisa menyiapkan 20 dolar teman-teman, ini paling mahal. Kalau ini mungkin 15 ini mungkin 15, ini lebih murah ya karena ini besar, lebih murah bisa. Ini telur asin teman-teman, ini telur hitam. Telur hitam, telur asin. Aku beli Daikotan Thailand. Belanjaanku hari ini teman-teman, ada tahu, ada ikan laut merah, telur, terus ada sayurnya di sini ya, ada sayur. Di rumah juga masih ada sayur sedikit. Aku habis belajar teman-teman, ini lagi mampir di taman ya, sebentar. Aku mau ada sedikit cerita buat teman-temanku semua tentang kerjaanku ya, tentang aku kerja di sini. Aku jaga 2 orang teman-teman, aku jaga 2 orang. Dulu aku kerja 2 rumah, habis itu karena ada covid, jadi aku nggak kerja 2 rumah, yang 1 rumah dibatalkan. Yang namanya itu ya, dulu dalam kontrak aku tuh ada 3 orang ya teman-teman, ada 3 orang, 2 majikan, 1 nenek. Ya neneknya itu nggak mau diajak ke rumah sini ya, ke rumah anaknya, dia maunya sama adiknya, adik dari majikan aku yang perempuan ya. Jadi ke sana dulu aku bolak-balik ya, 1 hari di rumah sini, 1 hari di rumah sana, di rumah Guaijong. Perjalanannya paling enggak tuh hampir 1 jam ya teman-teman perjalanannya. Itu kalau PP udah di perkiraan 2 jam karena juga jalan naik bis, terus habis itu perjalanan naik bis 40 menit, jadi jalan antara naik bis itu 1 jam, memakan waktu 1 jam, terus pulangnya
pokoknya PP itu memakan waktu 2 jam ya teman-teman. Tapi setelah covidnya itu terlalu besar ya, covidnya meledak ya di Hong Kong, akhirnya aku diputuskan nggak boleh kerja 2 rumah. Di sana di apa, di cancel, di sana di cancel. Nenek dimasukkan ke kayak panti jompo. Maksudnya tuh panti jompo bukan seharian di panti jompo ya teman-teman. Siangnya di panti jompo sehari dari pagi sampai sore, terus habis itu diambil sama menantunya nenek, terus habis itu malamnya tidur di rumah. Jadi pergi pagi pulang sore gitu. Terus majikan aku yang di sini tinggal 2 orang ya teman-teman, yang aku rawat tinggal 2 orang. Umurnya udah 60 tahun lebih ya, 60 tahun lebih, hampir 70 ya, udah 70 2 orang tuh. Semuanya udah nggak kerja, dan dia juga udah apa ya, tiap hari tuh minum obat ya, obatnya banyak banget ya teman-teman. Minum obat, yang majikan aku perempuan aja obatnya 9 biji obat itu tiap hari harus minum obat sebanyak itu ya, siang malam. Di samping itu majikan aku dua-duanya kalau nggak tidur ya teman-teman, kalau nggak tidur itu minum obat tidur. Jadi majikan aku dua-dua itu harus menggantungkan obat tidur agar bisa tidur. Apa penyakit maksudnya penyakit dari majikan aku adalah penyakitnya stres ya teman-teman. Penyakit majikan aku adalah stres, dia punya pikiran. Nah, kalau orang Indo itu kalau dibilang gila juga enggak gila beneran ya, maksudnya bukan gila yang udah gila beneran, itu enggak. Dia punya penyakit stres pikiran. Nah, tapi dia masih waras, maksudnya tuh di saat dia, pokoknya intinya dia gampang marah ya, intinya gampang marah kalau ada kesalahan dikit. Pokoknya intinya kerja inginnya buru-buru, inginnya cepet-cepet buru-buru. Kalau nggak cepet, pokoknya nyuruh aku ya, sekali aku nyuruh aku harus aku kerjakan teman-teman. Kalau aku tundaan nanti gitu nggak bisa, dia bakal marah. Itulah penyakit stres yang diderita majikan aku yang perempuan yang paling parah ya stresnya. Kalau yang laki-laki belum seberapa, tapi dia juga sudah menggantungkan obat tidur kalau tidur ya teman. Jadi majikan aku tuh 2 orang kalau malam itu harus minum obat tidur ya teman. Kalau nggak minum obat tidur dia nggak akan bisa tidur. Itulah sedikit cerita dari aku ya teman-teman, susah senangnya menjaga orang stres ya. Pernah kejadian beberapa kali ya teman-teman, majikan aku yang perempuan itu bertengkar sama majikan aku laki-laki ya, bertengkarnya sangat kencang sekali. Pokoknya intinya majikan aku yang perempuan maunya yang di atas ya, maunya ada salah bener itu, pokoknya maunya tuh di atas, nggak mau disalahkan ya. Majikan aku yang perempuan itu sifat majikan aku perempuan. Dia juga bilang sama aku punya penyakit, aku punya penyakit stres. Jadi gimana ya, intinya tuh dia kalau mau marah ya marah begitu. Aku juga pernah dimarahin. Pokoknya apa yang aku kerjakan itu nggak ada benernya ya teman-teman. Di saat majikan aku marah tuh pokoknya apa aja yang aku kerjakan tuh nggak ada benernya. Begini salah, pokoknya intinya begitu. Aku bisa nahan ya teman-teman, karena aku sendiri juga kenal sama majikan aku juga udah lama ya. Jadi aku bisa menyadari, karena dia juga udah tua, juga udah punya penyakit ya. Jadi aku sendiri harus bertahan kerja di situ ya teman-teman. Ya namanya juga di rantauan, kitanya mencari rezeki, mencari nafkah, kitanya juga harus sabar. Aku lagi ada taman ya teman-teman, itulah pemandangan bagus di sebelah sini ya. Sebelah sini ada pantai maksudnya. Ya itulah sedikit cerita dari aku ya teman-teman. Aku bisa bertahan sampai finish kontrak. Pokoknya intinya aku harus bisa menahan diri aku ya, menahan hati aku, jangan sampai aku marah sama majikan, jangan. Pokoknya intinya aku harus bisa bertahan, intinya begitulah teman-teman. Karena juga susah sih jaga orang stres, karena kita sendiri juga belum punya pengalaman ya jaga orang stres ya. Belum punya pengalaman jaga orang stres. Jadi intinya aku tuh gimana ya, harus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, karena emang dua-dua majikan aku tuh
punya penyakit stres ya teman-teman. Pernah sempat sampai mau terjun dari tingkat 37 ya teman-teman. Rumah majikan aku tingkat 37, itu yang paling menyedihkan buat aku ya teman-teman ceritanya. Aku hampir saja tuh sampai menangis ya teman-teman. Kalau majikan aku udah bertengkar sama suaminya, dia pasti teman-teman pernah nggak pakai baju tuh mau loncat dari lantai 37. Bayangkan teman-teman bagaimana perasaan kita sebagai asisten ya, kalau majikannya lagi begini ya teman-teman. Aku tuh sampai nggak bisa berkutik, pokoknya intinya gemetar gimana, aku takutnya nanti teringat di saat dia terjun itu tadi yang aku ingat-ingat itu teman-teman. Itulah pokoknya berkali-kali lah majikan aku tuh mau terjun bebas ya teman-teman. Kadang keluar nggak pakai kadang gimana ya, pokoknya intinya penyakit stres itu juga susah enak ya teman-teman. Kalau dilihat, kalau lagi nggak kumat ya, intinya nggak kumat itu biasa aja. Tapi kalau di saat pikirannya lagi tegang, lagi stres, wah dia pasti gampang marah teman-teman. Pokoknya apa-apa nggak bener. Terus kerjanya itu kayak gimana, dia jalannya juga jorok kayak joloti, kalau orang Hongkong bilangnya joloti. Gitu. Itulah sedikit cerita dari majikan aku ya teman-teman. Aku jaga susah senangnya di rantauan ya, namanya juga nasib takdir, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Disyukurin ya, namanya kita di sini sudah nekat, sudah niat, juga sudah ikhlas harus menjalani semuanya ya teman-teman. Ikhlas menjalani semua ini, majikan apapun aku pun harus bisa bertahan ya teman-teman. Ini lagi waktu aku makan siang ya teman-teman. Ini waktu aku makan siang, aku tadi lagi beli itu ya teman-teman, sari tahu kedelai. Bismillahirrahmanirrahim ya, buka karena juga agak bocor ya teman-teman. Lihatlah. Ya itulah sedikit cerita dari aku ya teman-teman. Mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hawanya enak teman-teman, semilir angin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sari tahu ya teman-teman. Sari tahu lembut banget. Ini manis ya, kasih gula juga, dikasih air jahe ya, air jahe. Jadi baunya tuh ada bau-bau jahe juga manis. Ini taman lah, banyak sekali orang Hongkong kegiatannya teman-teman. Ada yang lari-lari, ada yang jalan santai. Kalau di situ biasanya tempat lari-lari sama jalan santai ya teman-teman. Di depan sini pun juga ada orangnya lari. Terus sesuka kita ya maksudnya, karena orang Hongkong emangnya orangnya suka sehat ya teman-teman. Kalau ada waktu itu digunakan benar-benar waktunya itu. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Aku juga harus buru-buru pulang ya teman-teman. Nanti takutnya terlalu lama di luar belanja, majikan pasti takutnya komplain ya. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat, berguna, dan bisa menghibur teman-temanku semua dimanapun berada. Saran dan kritik temanku sangat bermanfaat buat saya, agar saya kedepannya tuh bisa lebih bagus lagi ya teman-teman buat videonya. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe, like, komen, serta pencet tombol loncengnya agar teman-temanku semua
semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa ke video saya berikutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel aku, Mbok Ewen Wen. Terima kasih. Dadah. Ini mau pulang ya teman-teman.